Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian kita yang lalu masih membahas tentang sholat. Kemarin kita membahas tentang orang-orang yang tidak diwajibkan melakukan sholat. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an talatin, pena Allah itu diangkat lantaran tiga yang menyebabkan pena Allah tidak mencatat kesalahan seseorang. Mereka itu adalah anis sabiyyi hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik, wa anin naimi hatta yastaiqidha, orang tidur sampai dia bangun dari tidurnya, wa anil majnuni hatta yafiqa, orang gila sampai sembuh dari gilanya. Maka orang-orang yang seperti ini, dia ketika datang masuk waktu sholat tidak wajib sholat. Akan tetapi syarat kemarin untuk melakukan sholat atau menjalankan perintah Allah itu adalah muslimun balighun akilun tohirun, orang muslim yang balik, yang akil dan tohir. Maka pada posisi seperti itu, muslim balik akil tohir, orang seperti itu wajib menjalankan sholat, wajib menjalankan puasa di bulan Ramadan. Wala yajibu alaihil qadha'u, akan tetapi anak yang belum balik itu tidak wajib mengqadha apabila dia tidak melakukan sholat. Anak kecil tidak sholat, nanti ketika dia balik tidak wajib mengqadha. Idza balagha, apabila telah balik. Anak kecil kan enggak sholat-sholat tuh mulai dari lahir. Saya belum pernah melihat anak lahir langsung sholat, belum pernah ada. Dia pasti tidak sholat begitu lahir karena dia belum tahu bagaimana cara sholat. Kemudian nanti setelah umur 7 tahun baru nanti diperintah untuk melakukan sholat. Kalau sudah umur 10 tahun baru nanti diperintah, kalau nggak melakukan itu dipukul. Orang tuanya wajib memukulnya. Tapi mukul mendidik, bukan mukul menyiksa. Beda mukul mendidik dengan mukul menyiksa. Mukul mendidik itu kalau dia sudah melakukan sholat atau dia sudah jera tidak melakukan sholat, artinya dia terus setelah itu sholat, maka itulah disebut dengan mukul mendidik. Maka anak yang balik itu tidak wajib mengqadha sholatnya idza balagha, apabila nanti dia telah balik. Li'anna zamana sugri yatulu. Kenapa kok tidak wajib mengqadha sholatnya itu? Karena waktu kecil itu lama waktunya. Dari 0 tahun sampai umur, taruhlah mulai baliknya umur 15 tahun. 15 tahun itu lama. Kalau mengqadha sholat sampai 15 tahun bengep itu. Maka karena lama waktu kecil itu, maka tidak wajib mengqadha sholat. Falau ajabnal qadha'a, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf menyampaikan, andaikan kami mewajibkan anak kecil itu kalau telah balik wajib mengqadha sholatnya, la syaqqa, tentu akan memberatkannya. Pasti berat. 15 tahun membayar sholat itu berat itu. 15 tahun membayar puasa itu berat itu. Berat. 1 tahun 30 hari. 10
10 tahun berarti 300 hari. Lah kalau 15 tahun berarti 300 ditambah 150, 450 hari. Berat itu mengqadha puasa 450 hari, bengep dibuatnya yang seperti itu. Oleh karena itu fa'ufiya anhu, oleh karena itu diampuni anak kecil itu tidak mengqadha kalau dia telah balik, karena waktu kecil itu sangat lama. Ini untuk anak kecil. Lalu bagaimana orang yang kehilangan akal seperti gila, itu kan kehilangan akal. Gila atau pingsan, itu juga orang pingsan itu biasanya akalnya enggak bisa dipakai. Kalau ada orang pingsan bisa ngomong, itu lain pingsannya itu. Ada orang pingsan kok bisa ngomong. Kalau orang gila ngomong tapi dia enggak tahu apa yang diomongkan. Wa amma man zala aqluhu, adapun orang yang hilang akalnya bijununin, hilangnya itu karena gila, au igma'in, atau hilang akalnya karena pingsan, au maradin, atau hilang akalnya karena sakit, saking sakitnya sehingga dia kehilangan akalnya, fala tajibu alaihi, maka ia pun tidak wajib qadha untuk orang-orang yang seperti itu. Untuk orang yang hilang akalnya itu tidak wajib qadha. Apa dasarnya? Dasarnya adalah rufi'al qalamu an thalathin. Hadis tadi, pena Allah diangkat senakal-nakalnya anak kecil, walaupun dia mencuri berkali-kali, maka anak kecil itu tidak ditulis kenakalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang gila. Orang gila itu walaupun nakal, asal pergi dia mencuri, itu gila. Asal dia gila, maka dia tidak dicatat. Umpamanya dia mencuri pisang, terus ditangkap ternyata gila, itu enggak mendapat hukuman apa-apa itu. Dibawa kantor polisi juga enggak diproses di sana. Kenapa? Karena gila. Di dunia aja enggak diproses, apalagi di akhirat tidak akan diproses oleh Allah. Kenapa? Karena dia hilang akalnya karena gila. Maka orang yang hilang akalnya, dia juga tidak wajib mengqadha salatnya. Dasarnya tadi rufi'al qalamu an thalathin. Fanussa alal majnuni, lalu dinaskan atau dijadikan dalil itu orang yang gila, wakisna alaihi kulla manzala akluhu. Lalu Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf menyampaikan, kami mengkiaskan semua yang hilang akalnya itu sama dengan orang gila. Jadi hukum orang yang kehilangan akalnya itu sama dengan orang gila, tapi bisa babin mubahin, dengan sebab yang mubah. Hilang akal sebab yang mubah. Mubah itu artinya dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Orang yang kehilangan akalnya karena sebab mubah, maka orang itu dikiaskan seperti orang yang gila. Wa man zala aqluhu bi muharramin, tapi orang yang hilang akalnya karena barang haram, umpamanya minum ekstasi, terus dia minum ekstasi, pil ekstasi itu 1 cangkir diminum semua, terus dia enggak sadar sampai 2 bulan enggak sadar karena minum ekstasi itu tadi. Sebabnya dia tidak sadar itu karena barang haram seperti itu, maka orang seperti ini tidak bisa dikiaskan kepada orang gila. Selama itu dia tidak sholat, selama itu pula dia harus mengqadha sholatnya. Selama itu dia tidak puasa, selama itu dialah wajib mengqadha puasanya. Orang yang hilang akal karena barang haram seperti apa? Kaman syaribal muskiro, seperti orang yang meminum barang-barang yang memabukkan. Umpamanya minum cap macan 1,5 dus sekali minum,
terus pingsan selama 3 hari. Nah, selama 3 hari tetap dia wajib mengqadha puasanya. Karena apa? Hilang akal karena barang-barang yang mengharamkan, barang-barang yang haram, barang-barang yang memabukkan. Au tanawala dawaan, atau hilang akalnya itu karena meminum obat min ghairi hajatin, minum obat yang tidak diperlukan. Dia tidak sakit apa-apa, tiba-tiba kok dia minum paracetamol sampai 30 biji sekaligus minum, terus hilang akalnya. Yang seperti itu minum obat yang tidak diperlukan, begitu hilang akalnya tetap saja dia wajib mengqadha sholatnya selama dia pingsan itu tadi. Barang-barang haram yang dikonsumsinya menyebabkan hilang akalnya, minum obat yang tidak diperlukan menyebabkan hilang akalnya. Orang seperti itu ketika dia tidak sholat, ketika dia tidak puasa, maka wajib dia mengqadha kewajiban yang ditinggalkannya. Ketika seseorang meminum obat yang tidak diperlukan, fazala akluhu, lalu hilang akalnya, wajaba alaihil qadha'u, maka qadha kewajiban yang ditinggalkan wajib baginya. Idza afaqa, saat nanti dia telah sadar. Begitu dia minum obat yang tidak diperlukan sampai dia hilang akalnya, dia umpamanya 1 hari 1 malam dia pingsan karena minum obat yang tidak diperlukan. Begitu dia sadar, maka pada saat sadar itu dia wajib mengqadha apa yang telah ditinggalkan dari kewajiban yang diberikan kepadanya. Li'annahu zala akluhu bimuharramin, karena hilang akalnya itu karena barang-barang haram. Akalnya hilang karena barang haram, itu tetap wajib mengqadha kewajiban yang dibebankan kepadanya. Falam yaskut anhul fardu, hilang akal karena barang haram, maka fardunya sholat itu tidak gugur kepada orang tersebut. Karena apa? Karena hilang akal lantaran barang-barang yang haram, yang tidak diperlukan. Adapun ketika hilang akal karena barang haram tapi diperlukan, maka orang yang seperti itu tidak mengqadha puasanya. Umpamanya gini, ketika dia mau dioperasi kemudian disuntik bius, ternyata disuntik bius itu tadi 1 hari 1 malam dia enggak sadar, maka 1 hari 1 malam ketika dia tidak sadar enggak wajib dia mengqadha sholatnya. Kenapa? Tidak sadarnya itu karena memang diperlukan untuk kesehatannya. Kalau tidak dibius, maka bakalan kesakitan dia, mekek-mekek dia. Orang dibelah perutnya kok enggak dibius, mekek-mekek dia. Sama dengan orang cesar tuh, coba kalau enggak dibius, mekek-mekek dia, kesakitan. Begitu dibius, diajak ngomong enggak sadar dia. Tahu-tahu bayinya sudah keluar. Nah, ketika dia memakan makanan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram yang tidak diperlukan, lalu dia konsumsi, hilang akalnya, orang seperti itu tidak gugur kewajibannya, maka sholatnya yang ia tinggal wajib untuk diqadhanya. Wa ammal haidhu wan nufasa'u, akan tetapi istri-istri kita, orang rumah kita, andaikan pada saat itu dia haid atau dia nifas, fala yajibu alaihima, maka orang haid, orang nifas pada saat itu dia tidak sholat, tidak wajib mengqadha sholatnya. Jadi bapak-bapak kalau punya istri sedang haid tidak sholat, jangan diperintahkan mengqadha sholatnya. Sholatnya tidak wajib qadha, tapi kalau puasanya wajib mengqadha. Puasa ini bukan sholat, puasanya wajib mengqadha, tapi kalau sholatnya tidak wajib mengqadha. Istri kita haid tidak sholat, besok tidak usah mengqadha sholatnya, tetap sholat seperti biasa. Yang lalu sudah lewat, tidak ada kewajiban lagi sholat baginya.
Oleh karena itu wa ammal haidu wan nufasa'u, adapun orang haid dan orang nifas, fala yajibu alaihima, tidak wajib bagi keduanya qada, dan tidak wajib bagi keduanya fi'las sholati, tidak wajib keduanya melakukan sholat. Orang haid, orang nifas tidak wajib melakukan sholat. Karena tidak wajib melakukan sholat, maka qada sholatnya pun juga tidak wajib. Lima dzakarnahu fi babil haidhi. Ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu pada bab haid. Lalu permasalahannya wa in junna fi halir riddati. Ketika ada orang murtad, murtad itu artinya keluar dari agama Islam, tapi pas saat dia murtad tadi itu dia gila. Kan orang gila tidak wajib mengqadha sholat. Tetapi pada saat murtad dia tidak gila saat murtad. Di tengah-tengah atau sepertiga murtad dia gila. Pada saat dia murtad dia gila, bagaimana? Apakah mengqadha sholatnya atau tidak? Karena kalau orang murtad itu tetap wajib mengqadha sholatnya, orang murtad. Tapi orang gila tidak wajib mengqadha sholatnya. Permasalahannya ketika dia murtad kemudian dia gila, itu jadi masalah. Fafatahu sholawat, lalu sholat 5 waktunya tertinggal. Dia murtad, dia gila, sholat 5 waktunya tertinggal. Otomatis kalau orang murtad itu harus meninggalkan sholat. Kenapa? Sholatnya tidak sah orang murtad itu. Kenapa kok tidak sah? Itu seperti orang yang mau sholat tapi masih berhadas. Maka syarat untuk sholat harus suci. Oleh karena itu mau sholat harus berwudu. Orang murtad wajib sholat, tapi tidak sah kalau dia sholat selama dia murtad. Oleh karena itu, supaya dia sah sholatnya, ya harus dibuang murtadnya. Artinya apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Oleh karena itu, ketika orang murtad wajib sholat, tapi nggak bisa sholat. Oleh karena itu nanti kalau dia kembali kepada Islam, dia mengqadha sholatnya selama ia murtad itu. 10 tahun dia murtad, ya 10 tahun dia mengqadha sholatnya. Berat. Karena itu jangan ada yang bercita-cita pengen murtad. Berat mengqadha sholat lama itu. Nah, wa in junna fi halir riddati, apabila ada orang yang gila pada saat dia murtad, fafatahu sholawatu, lalu sholat 5 waktunya tertinggal, lazimahu qadha'aha, maka wajib dia mengqadha sholatnya itu. Walaupun dia gila, tetapi pada saat itu dia murtad dulu baru gila. Beda nih, gila dulu baru gila, nggak bisa murtad ya. Orang gila nggak bisa murtad, tapi orang murtad bisa gila. Ingat itu ya, orang gila nggak mungkin murtad, tapi orang murtad bisa jadi gila, bisa jadi yang seperti itu. Wa in hadat al mar'atu fi halir riddati, tadi orang murtad kemudian gila. Ini sekarang orang haidnya itu pada saat dia murtad. Orang murtad kemudian haid, berarti perempuan ini yang murtad nih. Perempuan murtad, di tengah-tengah dia murtad, dia haid. Fafatat has-sholawatu, lalu sholat 5 waktunya tertinggal. Lam yalzamhu qadha'aha, tidak wajib mengqadha'nya. Lam yalzamhu qadha'uha, tidak wajib mengqadha' sholatnya. Orang murtad gila tetap wajib mengqadha'nya. Orang perempuan murtad kemudian haid, pada saat haid itu tidak wajib mengqadha' sholatnya. Li'anna sukutas sholati anil majnuni, karena orang yang gila tadi, murtad dan gila itu gugur sholatnya itu atau tidak menjalankan sholat litahfifi, karena gila itu litahfifi untuk keringanan. Wal murtadu, sementara orang murtad la yastahiqu tahfifa, orang murtad itu tidak hak dia mendapat keringanan. Orang gila tidak sholat itu adalah keringanan, tapi orang murtad tidak ada keringanan untuk tidak sholat.
Wasukutos sholati anil haidi, dan gugurnya sholat dari orang yang haid, azimatun, itu adalah ketetapan. Orang haid memang tidak boleh sholat. Laisa li ajli takhfif, bukan karena keringanan. Wal murtadu min ahlil azaim, sementara orang murtad itu adalah orang yang memiliki ketetapan. Ketetapan apa? Ketetapan masih wajib melakukan sholat. Jadi artinya gini, orang yang murtad kemudian di tengah-tengah murtad dia gila, maka selama dia murtad itu walaupun gila tetap wajib mengqadha sholatnya. Tetapi ketika orang murtad perempuan, di tengah-tengah dia murtad itu dia datang bulan haid, umpamanya seminggu dia haid, maka selama seminggu itu dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Tetapi setelah dia suci kembali, berhenti haidnya, saat itu dia ada lagi kewajiban melakukan sholat. Jadi artinya orang gila itu tidak wajib sholat lantaran keringanan, sementara orang murtad itu tidak ada keringanan untuk tidak sholat, tetap wajib sholat. Hanya saja ketika dia sholat itu tidak sah sholatnya. Kenapa kok tidak sah? Itu seperti orang yang berhadas. Kita semua ini ketika telah buang angin, jebrut gitu, buang angin, kemudian terus sholat, nggak sah sholatnya, harus ngambil air wudhu dulu. Sahnya kita sholat lantaran kita ngambil air wudhu karena kita berhadas kecil. Orang perempuan, baik perempuan maupun laki-laki yang murtad, tetap keduanya wajib sholat. Hanya saja sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah sholatnya? Seperti orang berhadas, harus dihilangkan hadasnya dulu baru boleh sholat. Orang murtad harus dihilangkan murtadnya dulu baru sah sholatnya. Gimana menghilangkan murtad? Dengan mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada orang murtad dari Islam ini, kembali keluar Islam, agama apapun, apakah Hindu, Buddha, Kristen, Katolik atau agama Konghucu dan seterusnya, maka orang yang seperti itu kewajiban sholatnya masih tetap melekat pada dirinya, tetapi dia tidak bisa sholat. Kewajiban puasanya masih tetap melekat pada dirinya, tapi tidak bisa puasa. Kenapa? Karena murtadnya tadi. Jadi jangan dikira kalau sekarang Islam kemudian terus pindah agama menjadi murtad, terus kewajiban sholat lepas. Tidak. Karena dia pernah mengakui bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah wajib. Puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Karena pernah mengakui seperti itu. Beda dengan kafir yang asli. Begitu lahir langsung kafir. Karena orang tuanya kafir, bapaknya kafir, ibunya kafir, tidak Islam maksudnya, maka yang lahir dari rahim kafir yang seperti itu, dia memang tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, dan seluruhnya yang dia tinggal begitu dia masuk Islam, maka tidak wajib mengqadhanya. Umur 50 tahun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi 50 tahun yang berlalu itu sholatnya tidak wajib mengqadha, puasanya tidak wajib mengqadha. Beda dengan yang dia sudah Islam kemudian terus kafir, udah itu Islam lagi, maka yang ditinggal itu wajib mengqadha. Seperti kita lihat di YouTube itu pendeta Saifuddin. Saifuddin itu udah nama Islam sebetulnya, Saifuddin. Pendeta Saifuddin itu aslinya dia adalah Islam, kemudian murtad, kemudian dia jadi pendeta. Maka kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi kembali ke Islam, maka selama dia tinggalkan, selama dia murtad, selama itu dia wajib mengqadha sholatnya, wajib mengqadha puasanya. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, yang pertama kita
ketika sholat pakai kalimat Sayyidina Muhammad atau tidak pakai Sayyidina Muhammad. Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu mengucapkan Sayyidina Muhammad, jadi cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akan tetapi ada juga pendapat lain, pendapat yang satunya lagi, dan memang itu Rasulullah sendiri menyampaikan, ana sayyidul bashar, aku ini adalah penghulu manusia, sayyidul mursalin, penghulu para rasul. Ada juga Rasulullah SAW perintahkan atau menyampaikan bahwasanya Rasul itu adalah sayyid, penghulu. Jadi orang yang mulia, orang yang tinggi. Maka kedua-duanya boleh dilakukan, kedua-duanya. Mau pakai sayyidina juga boleh, atau cukup Allahumma sholli ala Muhammad juga boleh. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika membaca tahiyat, apakah itu tahiyat awal atau tahiyat akhir, kedua-duanya sama membaca itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi sebelumnya itu kan kita diperintahkan untuk membaca sholawat untuk kita sendiri. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kan di situ sebelumnya ada assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kita dalam sholat itu tahiyatnya kedua-duanya itu dipakai, tidak salah satunya, kedua-duanya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita menyampaikan salam kepada Rasulullah langsung. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, maksudnya adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, baru kita mengucapkan salam kepada kita semua yang hadir pada saat itu kita sholat. Kalau kita sholat sendirian, ingat ada malaikat di sebelah kanan dan kiri kita. Makanya kita menyebut assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi untuk kita dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi itu serangkaian yang tidak boleh ditinggal. Sholawat yang seperti itu, yang pertama assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu kedua-duanya tidak boleh ditinggal, harus dibaca kedua-duanya, baik di tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Yang ketiga, ketika kita berdomisili di tempat kita, kok sholatnya ada di Masjid Agung. Ketika memang kita bisa sholat di tempat kita, ya sebaiknya kita sholat di tempat kita. Tetapi kalau memang bisanya di Masjid Agung, ya nggak apa-apa di Masjid Agung. Hanya saja begini, dalam prinsip sholat berjamaah, semakin banyak orang yang sholat berjamaah, semakin besar pahalanya. Memang orang yang sholat berjamaah itu adalah 27 kali lipat atau 27 derajat. Bisab'in wa isrina darajatan. Akan tetapi setiap derajat itu nanti akan dikalikan berapa banyak orang yang sholat. Makanya sholat sendirian itu ya hanya satu, tidak dikalikan dengan siapa-siapa. Maka saya yakin ketika orang sholat di Masjid Agung itu, ketika dia sholat ke sana itu mencari banyaknya orang yang sholat berjamaah, ya tentu dia banyak pahalanya. Tetapi kalau karena tujuan lain itu berbeda lagi, karena kullu a'malin bin niyah. Setiap perbuatan, setiap amal itu tergantung pada niatnya. Kadang ada orang tidak mau sholat di sini karena ada yang dibenci, lalu sholat di tempat lain. Ini niatnya sudah berbeda yang seperti itu. Ini walaupun dia sholat di tempat lain
tidak akan mendapat apa-apa dia kecuali hanya niatnya. Niatnya apa? Terbebas dari kebencian yang ada di sini tadi. Oleh karena itu, ketika kita sholat, apakah kita yang jadi imam, apakah kita yang jadi makmum, jangan salah niat. Gimana niatnya? Niatnya kita sholat berjamaah, bukan kita niat untuk menjadi apa-apa di situ. Kalau pengen banyak pahala, jadilah muazin. Kenapa kok muazin? Sebanyak itu yang sholat, sebanyak itulah dia punya pahala. Misalnya Pak Ahmad azan, kemudian yang datang ada orang 10. Orang 10 yang azan tadi, Pak Ahmad dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang 10 tadi. Datang orang 100, ya 100 itu dapat pahalanya. Oleh karena itu Rasulullah itu punya 2 muazin. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Kedua-duanya ini adalah muazin yang ditunjuk oleh Rasulullah. Dan bahkan ketika Rasulullah itu bukan bingung ya, maksudnya bermusyawarah dengan masyarakat, dengan kaum muslimin sahabat pada saat itu, gimana caranya mengumpulkan orang untuk sholat berjamaah. Akhirnya ada yang usul, pakai lonceng wahai Rasul. Rasulullah menolak, lonceng itu adalah kebiasaan orang Nasrani. Pakai trompet itu kebiasaan orang Yahudi. Akhirnya besoknya itu ada yang mimpi apa? Mimpi ketemu orang jualan trompet. Dipanggil, "Oi Pak, sini yang jualan trompet, aku mau beli trompet." "Untuk apa kau beli trompet?" "Aku mau pakai trompet itu untuk mengumpulkan orang-orang melakukan sholat berjamaah. Mau enggak kamu aku ajari cara untuk mengumpulkan orang melakukan sholat berjamaah?" "Mau." Lalu disebutlah azan itu tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai selesai. Begitu bangun, buru-buru orang itu nemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi. Aku dikasih tahu oleh orang jualan trompet untuk mengumpulkan orang itu dengan begini disebutkannya." "Ya, seperti itu. Panggil Bilal." Bilal dipanggil. Yang bermimpi sahabat itu Bilal yang azan. Jadi orang itu bisikin Bilal. Bilal memandangkannya. Kenapa kok Bilal disuruh? Karena Bilal suaranya pertama merdu, kedua lantang, ketiga bagus, keempat siapa yang mendengarkannya itu memiliki daya tarik. Ya seperti kalau sekarang mungkin penyanyi yang suaranya merdulah, kira-kira begitu. Banyak orang senang gitu. Nah, muazin itu syarat-syaratnya memang begitu. Suaranya harus lantang, suaranya bagus. Kalau ada yang suaranya paling bagus, itulah sesungguhnya yang berhak untuk menjadi muazin. Dan bahkan Rasulullah pernah menyuruh orang untuk jadi muazin, itu adalah keturunan dari muazin. Bapaknya muazin, anaknya jadi muazin, begitu. Jadi ketika kita mau sholat jangan sampai salah niat. Maka kalau kita salah niat, yang kita niatkan itulah yang akan kita peroleh. Ketika niat kita bagus, ya bagus perolehan kita. Ketika niat kita tidak bagus, buruk, maka ya buruk itulah yang kita peroleh. Umpamanya kita sholat dulu, ini kisah dulu. Ketika saya belum pindah ke sini, itu ada seorang yang pergi ke masjid itu salah niat. Kenapa kok saya bilang salah niat? Iya, begitu ada imam lain maju, dia nggak jadi sholat, dia pulang. Ada yang seperti itu. Kita doakan mudah-mudahan dosanya diampuni karena sudah meninggal dia. Itu di daerah Tanjung Sari, sudah meninggal orangnya. Jadi
Jangan sampai salah niat seperti itu. Kita niatnya adalah sholat berjamaah. Tujuannya adalah supaya kita mendapat ridho Allah. Setelah itu kita memperoleh pahala dari Allah. Ketika seseorang memperoleh pahala dari Allah, itulah penyebab rahmat Allah turun. Karena rahmat Allah itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Murka Allah itulah yang menyebabkan kita masuk neraka. Jadi orang itu masuk surga maupun masuk neraka itu bukan karena amal kita, bukan karena kita jadi muadzin, bukan karena kita sering berceramah, bukan karena kita sering jadi imam, bukan itu. Yang menyebabkan seseorang masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Kita ceramah itu untuk menjemput rahmat Allah. Kita azan untuk menjemput rahmat Allah. Kita jadi imam itu menjemput rahmat Allah. Tapi dengan syarat jangan sampai salah niat. Kalau niatnya salah, maka rahmat tidak akan bisa dijemput karena salah niat tadi. Anak orang Muslim diambil orang Kristen. Ya. Setelah itu? Ya, sunnah abad ya. Apakah yang tahiyat tadi itu kalau kita tidak pakai selawat itu termasuk sunnah apa? Oh gitu, yang tahiyat ya. Hayat atau abad gitu. Iya. Baik. Ketika seorang muslim anaknya diambil oleh orang Kristen, maka nanti saya punya keyakinan itu akan diwarnai dengan kekristenannya. Sehingga karena dibesarkan oleh orang Kristen itu tadi, maka dia pun akhirnya memeluk agama Kristen karena dia masuk ke dalam gereja. Lalu ketika dia umpamanya umur 15 tahun, dia masuk Islam, berarti dia memang kafir dari awal. Kenapa kok kafir dari awal? Karena dia tidak pernah tahu siapa Tuhannya kecuali Tuhannya orang Kristen. Lain halnya ketika dia orang Islam, dibesarkan orang Islam, kemudian dia murtad. Itu tidak murtad itu, karena memang dia tidak tahu. Iya, karena dari kecil itu tadi. Nah, ketika masih belum balik, dia tidak akan ngerti apa-apa. Nah, setelah dia balik dikasih tahu kamu ini anak orang Islam, kemudian terus masuk Islam, ya dosa-dosanya yang lalu ya diampuni. Iya, tidak perlu qadha lagi karena dia tidak kenal Islam. Yang qadha itu kan yang kenal Islam, kemudian dia tidak menjalankan perintah Islam, itu makanya dia qadha. Seperti dia tahu kalau dia Islam, begitu umur 20 tahun karena ketemu pacar orang Kristen, akhirnya dia masuk ke agama Kristen. Maka pada saat itu dia sudah murtad. Murtadnya mulai umur 20 tahun. Kemudian umur 30 tahun dia sadar karena istrinya meninggal umpamanya. Kemudian dia terus masuk Islam kembali. Maka selama 10 tahun itulah dia wajib mengqadha sholatnya, karena dia sudah tahu kewajibannya. Sementara yang tadi dia nggak tahu dia. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua apa tadi? Ya, ketika orang kelupaan tahiyat awal itu termasuk sunnah, itu bukan wajib. Tahiyat awal itu bukan rukun sholat, tapi itu adalah sunnah. Ketika seseorang lupa tahiyat awal, maka disunahkan sujud sahwi. Bukan wajib sujud sahwi, tapi disunahkan sujud sahwi. Ketika tidak sujud sahwi, ya tetap sah sholatnya. Umpamanya sholat maghrib, rakaat kedua langsung tegak karena lupa. Setelah rakaat ketiga, dia tahu ini ya tadi rakaat kedua aku belum tahiyat. Kemudian begitu rakaat ketiga langsung tahiyat akhir. Maka ketika dia sadar tahiyat awal tidak dilakukan, maka sebelum salam dia sujud sahwi.
2 kali sujud sahwi itu Allahu Akbar subhana man la yanamu wa la yasu, 3 kali subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar, sujud lagi. 2 kali sujud sahwi itu, bukan sekali. Sekali itu sujud tilawah, sekali itu. Jadi kalau sujud sahwi 2 kali. Begitu yang kedua kemudian baru salam. Andaikan tidak sujud sahwi karena nggak tahu caranya sujud sahwi, kebetulan kan jarang sujud sahwi jadi nggak tahu. Karena sujud sahwi itu nggak bisa dibuat-buat. Yuk kita lupakan rakaat lalu kita sujud sahwi, nggak ada yang kayak gitu. Nggak boleh. Meninggalkan dengan sengaja itu nggak boleh. Karena tidak sengaja itu tadi maka jadi boleh. Jadi sujud sahwi tidak wajib tapi disunnahkan. Begitu. Sama dengan orang kelebihan rakaat. Begitu rakaat ketiga sholat maghrib lupa ini 2 apa 3, 2 apa 3. Ketika lupa seperti itu, yang diambil adalah yang paling yakin. Otomatis yang paling yakin adalah yang 2. Jadi kalau kita lupa sholat 2 apa 3, 2 apa 3, ambil 2. Itu sudah jelas terlalui. Yang 3 kan belum tahu karena lupa tadi. Kemudian terus tegak. Begitu tegak berarti kita menyempurnakan sholat kita. Ternyata ada yang tahu sholatnya itu 4 rakaat. Maka rakaat lebihnya yang 1 itu dikatakan dalam riwayat itu adalah penghinaan buat setan. Jadi kalau untuk sholat 2 apa 3, 2 apa 3, 2 apa 3, ambil 2. Tapi kalau makan pempek di warung 2 apa 3, 2, ambil 3, jangan 2. Karena pasti yang punya dagangan ngitung, makan 3 ngomong 2. Kira-kira gitu. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.